Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'i dunubina wa qurrati a'yunina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mami-mami, para sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang tiang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus Masjid Nurul Mukmin yang dimuliakan Allah, dan hadirin hadirat jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dimudahkan oleh Allah di dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi bagian dari hamba-hambanya yang selalu ikhlas dan bersemangat di dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang baik niki, mencermati suasana dan keadaan, terasa perlu kita saling mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Begitu juga dengan beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya salah satu hadis yang diriwayatkan secara sahih, disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jamaah senamian rahimakumullah, pada ayat 10 surat Al-Hujurat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya kita manusia hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bersyahadat
percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bersaudara atas dasar iman itu. Dan sebagai saudara, persaudaraan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak oleh siapapun, termasuk oleh diri kita. Semua kita wajib berkontribusi, saling jaga, saling tolong, saling membantu agar persaudaraan kita yang dibangun atas dasar akidah yang sama, agama yang satu, kepercayaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW itu wajib kita jaga dan wajib kita pertanggungjawabkan. Bahkan penutup ayat 10 surat Al-Hujurat ini, ketika kita bisa menjaga amanah Allah, menjaga persaudaraan ini dengan sebaik-baiknya, maka itulah menjadi ukuran bahwa kita bisa bertakwa kepada Allah. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, seolah-olah sebaik apapun dan sekuat apapun kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, mungkin kita bagian dari orang-orang yang tidak pernah tidak tahajud, tidak pernah tidak melaksanakan sholat duha, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bayat, puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Bahkan mungkin kita bagian dari orang yang melaksanakan puasa Daud. Tetapi kalau persaudaraan itu tidak kita jaga dengan baik, belum kita dikatakan menjadi orang yang bertakwa. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan bersaudara itu, beliau bersabda mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Sama substansinya dengan ayat itu. Seolah-olah hadis ini adalah menjelaskan makna ayat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu sesungguhnya dia bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka setiap diri kita punya kewajiban. Ketika melihat persaudaraan itu akan rusak, kita wajib melakukan upaya-upaya supaya persaudaraan itu tidak rusak. Kalau kita melihat ada 2 orang saudara kita beriman, sudah akan muncul gesekan, gangguan hubungan di antara keduanya, kita wajib turun tangan, mencari cara yang terbaik agar jangan terjadi gangguan, tapi persaudaraannya semakin kuat. Kalau kita melihat 2 kelompok, entah itu organisasi kah namanya, entah kelompok apalah namanya, entah karena sukunya yang berbeda, tapi sama-sama beriman, lalu akan terjadi gesekan ini, maka masing-masing kita sebagai orang beriman wajib memberikan solusi, mengambil bagian dan berkontribusi supaya jangan terganggu persaudaraan itu. Maka hadirin sekalian, kalau itu bisa kita lakukan, ini adalah perbuatan baik yang mengalahkan pahala orang-orang yang banyak berpuasa sunat dan pahala orang-orang yang banyak melaksanakan sholat sunnah. Jadi dalam hadis-hadis targhib itu, Nabi diceritakan pernah bertanya kepada para sahabat, "Hai sekalian sahabatku, maukah engkau semua, berkenankah anda semua aku jelaskan satu perbuatan yang mengalahkan pahala sholat sunat yang banyak dan pahala puasa sunat yang banyak?" Semua sahabat yang mendengar pertanyaan Rasulullah langsung mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu sekali Rasulullah, kami ingin dikasih tahu. Maka Rasul singkat mengatakan, islahu dzatil bain, memperbaiki
hubungan dua orang yang hubungannya mau terganggu, yang hubungannya sudah mulai retak, mulai rusak, yang silaturahimnya sudah mulai bermasalah, maka kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang membuat silaturahim yang mau rusak itu menjadi baik kembali, baik seperti sedia kala sebagaimana mestinya orang yang bersaudara, perbuatanmu itu mengalahkan pahala sholat sunat yang banyak dan pahala puasa sunnah yang banyak. Makanya sebaliknya hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita menjadi tukang atau melakukan perbuatan yang menjadikan masyarakat rusak persaudaraannya, menjadi pemecah belah istilahnya, lamun basen Pak Haji Darwilan si girang mantu wayang jadi baktak, tukang ngaco, kesini bawa pembicaraan, kesini bawa pembicaraan, maka sangat besar dosanya. Bahkan orang-orang yang suka membawa pembicaraan seperti itu, an-namam, itulah perbuatan yang orang itu pasti akan mendapatkan siksa kubur. Dalam hadis Nabi itu kan diceritakan bahwa satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan diiringi oleh beberapa orang sahabat. Rasulullah kalau berjalan itu, kalau jalannya jalan yang lebar, dia tidak berikan sahabatnya berjalan di belakangnya, tapi sejajar. Tapi kalau jalan itu jalan yang sempit, misalnya hanya bisa untuk 2 orang, maka ya apa boleh buat. Nah, jadi suatu ketika beliau diiringi oleh beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar yang merupakan ipar Rasulullah. Nah, dengan beberapa orang sahabat, ya, karena jalannya sempit, tidak memungkinkan mereka itu bisa berjalan sejajar semua, tetapi menjadikan Rasulullah lah yang paling depan. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW begitu berjalan, dan kebetulan dia liwat di sebuah tanah, area yang di tanah atau di area itu ada kuburan. Ya, ada kuburan. Tiba-tiba Rasulullah secara mendadak berhenti. Kemudian Rasulullah balik badan, bertanya kepada sahabat yang di belakang, yang kebetulan paling depan dan dekat dengan Rasulullah itu adalah Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah bertanya kepada semua sahabat itu, hal tasma'una ma asma'. Sahabatku sekalian, apakah Anda semua mendengar apa yang saya dengar? Padahal tidak ada suara apa-apa. Maka sahabat mengatakan bersama-sama, beramai-ramai menjawab pertanyaan Rasulullah, ma nasma'u syai'an ya Rasulullah. Kami tidak mendengar sesuatu apapun Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya menjelaskan, ini di depan kita ini ada 2 kuburan. Yang isi kubur ini sedang disiksa dengan siksa yang berat atas satu perbuatan yang dalam pandangan mereka itu adalah perbuatan atau dosa kecil, dosa yang sederhana. Dianggap ini adalah sesuatu yang tidak serius. Ternyata di hadapan Allah itu adalah sangat besar. Maka sahabat pun bertanya, apakah itu perbuatan yang menyebabkan mereka isi kubur ini tersiksa sedemikian rupa? Oh, yang satu ini kata Rasulullah disiksa karena kalau kencing dia tidak bersih caranya. Ya. Kemudian yang satu ini disiksa karena suka membawa-bawa pembicaraan. Lito letiang raos bahasa Indonesia, yang menyebabkan masyarakat pecah, terganggu silaturahimnya. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadirin sekalian meminta sahabat mengambil pelepah daun kurma yang masih hijau. Coba ambilkan saya pelepah kurma itu. Lalu pelepah kurma itu dalam satu riwayat diceritakan dipecah 2. Ya, kan daun kurma pada merangkul daun nyuh kan belah 2. Ada riwayat seperti itu, tapi ada juga riwayat
bahwa yang diambil daun korma itu ada 2. Maka satu kubur ditaruhkan satu pelepah korma, satu lagi ditaruhkan satu. Atau sebelah pelepah korma yang dibagi 2 itu ditaruh di satu kubur, sebelahnya lagi ditaruh di kubur yang lain. Sahabat pun bertanya, apakah daun korma yang ditaruh ini bermanfaat? Rasulullah mengatakan, ya, memberi manfaat, akan meringankan siksa kubur ini selama daunnya masih hijau. Nah, ia empuk neke dusi dengan tua nggih. Ya, toloang daun-daun hijau le atasnya. Lagu itu aja rampe kadun teh. Nggih. Nah, sekarang bagus karena tanah kita tanah subur. Rumput sujatanya yang bagus itu kan rumput Jepang itu nggih. Karena dedaunan itu akan bermanfaat ketika dia di atas kubur, selama dia hijau maka dia akan bisa meringankan siksa dari jenazah yang mendapatkan siksa. Nah, walaupun pada akhirnya ulama berbeda pendapat tentang menaruh sesuatu yang berupa daun hijau di atas kubur itu apakah berlaku untuk semua orang ataukah itu merupakan salah satu khususan untuk diri Nabi. Nah, banyak ada orang menganggapkan itu adalah khususiat Nabi. Ya, dari mana dalilnya? Kalau memang boleh semua itu, kenapa Nabi itu tidak? Ayo ambil daun itu taruh kamu. Nah, ini orang yang mengatakan itu khususiat Nabi. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, itu bukan khususiat Nabi. Itu berlaku sepanjang zaman dan boleh dilakukan oleh siapa-siapa. Adapun Nabi menaruh sendiri dengan tangannya itu adalah sebagai pengajaran contoh kepada kita. Dan ini yang banyak dianut oleh para ulama. Nah, jadi dasar ini pula lah keluar hadis Nabi atau asbabul wurud, salah satu hadis Nabi yang mengatakan ammatu adzabil qabri minal bauli wan namimati. Secara umum ya, ahli kubur itu mendapat siksa di dalam kuburnya tersebab karena urusan kencing dan suka membawa-bawa pembicaraan. Dan inilah yang akan sangat luar biasa. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam hal kita menjaga persaudaraan ini maka diingatkan oleh Nabi dalam banyak hadis ya, hal-hal yang harus kita jauhkan dan tidak boleh kita lakukan supaya jangan merusak persaudaraan itu. Maka kalau dalam hadis yang dimulai oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi sesama muslimnya, maka karena itu la yuzlimuhu, jangan sekali-kali dia menzoliminya. Tidak boleh seorang Islam melakukan kezoliman terhadap sesama Islam, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan menyakiti sesamanya. Termasuk lamun teberotang ampun dia tenyaur. Itu zalim itu pada ya. Kalau kita berutang pada sesama kita, saudara seislam kita jatuh tempo padahal kita sudah punya uang dan bisa membayar. Lagu biasa. Apakah setan mempengaruhi kita atau kita sudah berubah jadi setan? Kadang-kadang ditemeli berbayar. Memperlambat pembayaran hutang atas hutang yang jatuh tempo yang sesungguhnya kita bisa membayar sesuai dengan perjanjian adalah perbuatan zalim, perbuatan berdosa, apalagi tersedia hendak meli ayah. Karena di akhir zaman ini tinggi banyak dengan papahna berotang nyingga aja pada deser. Tahu daran pada dasar apa pada dasar bahasa itu? Ngasih-hasih apa ngasih-hasih bahasa itu? Berasih-asih nggih. Kenyongko apa-apa tersuruh wah meli. Sina ngendeng nyingga niki. Berasih-asih bahasa diki nggih. Pokoknya mau nyingga.
Demen wahmu nyingga, dek nuah ingat otang nah. Demen tetagin silian ya terus. Akhirnya ilaan dengan si bepiutang kaca dengan si berutang. Ya. Insya Allah lek lerikin dek nara lagu to lek desa antah berantah je luwe sana. Dan ini bagian perilaku yang banyak dilakukan oleh orang akhir zaman. Nggih. Kenapa utang pinjaman itu dikatakan dain? Yang satu akar katanya dengan agama din. Saking beratnya si aran berutang. Lagu le itulah akhir zaman jak ngampahang. Kumbekna gak nampuk ngampahang sang ingatna si demena mati tepi doa tuang lek kubur. Hiwalahang otang lagi. Mangkin eta mau kubur dendek beri otak. Sanggup keluarga si tinggalang yang bayar sang ya gana jadi pokok nampuk nereni lalu. Lagu jamaah sename rahimakumullah adik diingat andeka netahi walahang mungkin bebas sida saat sida mati. Tetapi cara sida yang menunda-nunda hutang padahal sudah jatuh tempo dan sida bisa membayar sekali lagi itu adalah perbuatan zalim. Padahal Rasulullah dalam bersaudara kita tidak boleh menzolimi sesama muslim kita. Jadi ketika kita berutang pada dia lalu mengkhianati perjanjian yang sudah jatuh tempo padahal kita punya kemampuan. Lain halnya mundek tak mampu. Belum bisa kita punya uang, tidak bisa kita bayar. Ya tinggal ngasih tahu kan, meton dek kumam dek kepeng, dek tak berdosa. Lagu berdoa tak kepeng, kemudian sengaja kita tidak mau membayar. Ada niat buruk kita. Apa kalau bahasa orang itikat jahat. Ada itu. Nah, ini adalah dosa. Berdosa. Sebaliknya hadirin sekalian, kalau kita menjadi pembayar utang yang baik, membayar tepat waktu apalagi istijal namanya. Mensegerakan pembayaran nanti neman datang tempo si perjanjian teh lagu bau ita rezeki dan bisa membayar kita percepat pembayarannya apalagi kalau kita bayar kemudian kita menyampaikan ucapan terima kasih sana nyingga ita kepeng 50 juta lihat dengar perjanjian itu tanggal selai tanggal 15 beri ita kepeng segera kita kembalikan ini dapat kita pahala melakukan istijal ya mempercepat pembayaran utang itu apalagi baik kemeton kedong ku beri rezeki ampun terlebihang misalnya 2 juta 5 juta boleh itu dan kita termasuk orang yang paling baik dalam membayar hutang pahala kita besar dan orang yang memberi piutang kepada kita juga tetap mendapatkan pahala. Nah, sindik terkanggu ngelebihang waktu tenulakang lamun lebih nesino terperjanjian le awal paham sih dah nah tiang mungkin Kak Tuan Haji Saridin hingga le tiang beng tiang ya lagu berjanji jemaah siang lebihang ngule 55 yang sehingga tiang uliang 55 pas ngembalikan itu haram itu namanya riba lagu mundek tuang berjanji begitu Kak Tuan Haji Saridin datang membawakan tiang lah Kak Tuan nih wahara rezeki yang tulakang saya singgah tiang sekat singgah nah lagu ternyata 55 si nekolo yo kan lebihan Kak Tuan alhamdulillah hari rezeki nah, ini sampai terima kasih itu tidak apa-apa dia mendapatkan pahala yang besar orang yang terbaik dari membayar utang saya juga yang meminjamkan tetap dapat pahala tidak terganggu pahala saya jelas niki nah jadi sebagai orang Islam terhadap sesama Islam kita itu kita bersaudara maka pertama catatan dari Nabi la yazlimuhu jangan zolimi saudaramu kemudian wala yakhdhuluhu jangan kamu hina dia jangan kamu ganggu martabatnya jangan kamu saling melecehkan jangan kamu lecehkan saudaramu nah lagu mangkin iki jak yelwe dengan selang sempat selang sumpak senak ya saling melecehkan, saling menghinakan. Nah itu.
Maka dalam sikap sifat kita itu, tolonglah kita saling memperlakukan dengan sebaik-baiknya, perlakuan yang menunjukkan kita saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghargai. Jangan dengan tindakan-tindakan, gestur tubuh, sebeng, tahu naran sebeng? Nabi Pak JPI naran sebeng. Raut muka yang justru nampaknya adalah menghinakan, merendahkan saudara kita. Ya. Jangan. Kemudian wala yukadzibuhu. Jangan kamu bohongi dia. Dendek girang semayak batu. Hah? Jangan kamu suka mendustai. Ya. Ataupun mendustakan. Mendustai dan juga mendustakan, jangan. Ya. Dendek girang lekakin baturun pada beriman. No. Selaput dengan sebenarnya dalam bab lekak yang gitu timbang dek beriman, syarat kepada jadi manusia niki dek terkanggo lekak. Dan juga kita tidak boleh membohong atau mendustakan orang, menuduh orang lekak nikah. Nah, lagu mangkin niki ya luwek si marak nikah. Apalagi jemak karan semendak, nggih. Dengan kampanye Pak JPI. Kan ngan terutama tahun politik mangkin niki wah tama nggih. Tama tahun politik, tiba-tiba manusia suka main lato-lato. Nggih. Saudara lato-lato. Tok tek nara lato-lato. Nggih. Mun bahasa Sasak litulate. Harusnya, tapi kok orang sana nyebut dia lato-lato. Dan aneh bangsa ini. Ndek nara hujan, ndek nara angin, tiba-tiba semua kelas masyarakat di Indonesia ini suka main litulate. Lagu sebut nara latolah. Dari presiden sampai rakyat jelata. Bahkan anak-anak kecil sekarang ya, anak TK itu sudah bawa itu. Yang kemarin heran, ada anak salaman, saya tiang ngaji di ada sebuah dusun, datang bersalaman lagu bentek sekeno. Lah ante ke kode main kene, dende main kene anakku yang bilang ya. Nah, ini menurut Senepa, tahu daran Senepa, bahasa-bahasa masyarakat yang berpikir jauh. Sudah ada tanda-tandanya kalau kita di Indonesia ini masuk tahun politik sudah mulai akan ada orang mengadu domba kita, perempok pelunggu detiang marak latu-latu. Ini kata orang dalam Senepa ini, wahara tanda-tanda di Indonesia ini masyarakat akan diperempok. Lah lamun tertelek nggih coba sida si girang main medsos. YouTube lalang-lalang, sisa menit pira gana sugul YouTube membuat hoak-hoak, pidaton dengan zaman halal petu, ya sina pihak sina edit jadi sesuatu yang mendustakan di tengah-tengah masyarakat, yang semua itu bisa memunculkan perpecahan di tengah-tengah kita. Coba perhatian. Makanya ndekna sembarang YouTube sida telek sino langsung sida percaya, apalagi terus bagi, share, ya di dalam grup WA maupun di Facebook, di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya. Jangan, hati-hati semua itu. Mangkin niki ja as-sukutu aslam. Diam itu lebih menjamin keselamatan kita. Saat mangkin niki zaman dengan demen duit luan ngeraos. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari kiamat, lebih baik kita jaga lidah kita, banyak diam dan termasuk menjaga jangan banyak menulis yang tidak karuan. Ketika kita mengirim ungkapan pikiran dan hati kita lewat tulisan. Mangkin niki ja dek nara posisi si mai terjadi datudah masyarakat mangkin ge, apalagi terjadi sekadar jadi kadus kepala desa presiden sih sumpah lah laik je nggih. Munteng kita camat laik nggih. La ilaha illallah.
Napi lagi bupati ingat yang lain. Karangan 2 bulan. Miak jadwal bupati ngana berkunjung anang dusun Lembuak. Paling lambat 2 minggu sini nama datang bupati Selepuk Rorong Persita. Padahal kadang-kadang tengah arah pengambilan sumbangan nampak sumbangan aja 500.000 bupati lain, 1 juta paling lain. Luik lain. Lalu kayak yang sengka kan? Lagu ajin jamuan te kadang-kadang luwean. Lagu si syukur te terdatengin isi bupati si camat lain. Mun tengaraang pertemuan acara apa-apa, mun dek nama datang Pak Kades, ndak julu. Dek nama datang Pak Kades, dek tekanggo mulai. Mungkin jak. Ni belok muni pihak Kades, adik pihak malah suruh-suruh kan. Dek na orang hormat sama sekali, innalillahi wa seluruh ganti tak jadi manusia lah akhir zaman ini. Dek narak mai coba dengan jadi hakim lain. La ilaha illallah. Sausai siarak ruang sidang ni ke jamaah Islamian sebelum masuk hakim dia harus rapi. Begitu masuk hakim semua yang ada di ruang sidang itu wajib berdiri. Hakim itu datang dengan toganya, dengan jubahnya luar biasa. Dia nak kanggo tersebut sembarang. Yang mulia doang hakim ini. Ya, dia narak dengan bebadek-badek sekene atau masyarakat berpendapat justru memutuskan hukum atas terdakwa. Mangkin iki jandek neman ngumbe-ngumbe. Nggih, orang masih sidang belum menyampaikan semua bukti, masih dalam proses. Wah ya juluan masyarakat niki si marandina ahli hukum menyampaikan pendapat dia harus dihukum sekian, bahkan tiba-tiba ada memo yang keluar rancangan keputusan hakim nendek man sidang. Itulah bahayanya orang sekarang luwe dengan dek takut lekak. Enggak kan hakim si mimpin sidang Sambo itu kan bingung dia. Yo, kita ndek teman sidang dalam majelis itu, ndek teman buat proses pemeriksaan kan, wahara rancangan yang menyebar, sehingga nama Mia kan bingung, hakimnya sendiri bingung. Makanya sekarang orang kurang-kurang jadi hakim, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, si cekat na masyarakat niki terus ndek na bede etika, ya dia tidak berjalan atau tidak berkata sesuai dengan kewajaran dan kewenangan yang ada pada dia masyarakat niki. Waseda biwih temangkin ni jadi masyarakat terlalu bebas, agak kacau balaulah kita. Jadi ini bagian dari cara-cara kita juga menghinakan sesama saudara kita. Nah, kemudian wala yusallimuhu. Jangan kamu sebagai orang muslim menyerahkan sesama muslimmu kepada musuh untuk dia dihukum dan lain sebagainya. Tapi lindungilah sesama muslimmu itu kalau dalam menghadapi musuh. Ini bagian yang minta kita oleh Rasulullah jangan melakukannya untuk menjaga persaudaraan itu. Dan kemudian hadirin sekalian rahimakumullah juga hal-hal yang kita dilarang secara keras. Dan ini menjadi bagian dari tafsir ayat yang tadi kita baca. Maka dalam hadis sahih itu Rasulullah SAW mengatakan wala tabaghadu. Jangan sekali-kali karena kamu adalah orang Islam dengan Islam yang lainnya itu bersaudara, maka jangan sekali-kali kamu saling membenci. Jangan kamu saling bermusuhan. Oke? Jangan saling membenci, tapi hendaknya dalam hidup ini kamu saling menyayangi. Bahkan kewajiban seorang muslim menyayangi sesama muslimnya itu kata Nabi dalam hadis sahih yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar, artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia bisa mencintai sesama muslimnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Harus itu yang kita lakukan. Karena di dalam Islam ini selain kita dilarang untuk saling membenci, maka juga kita dilarang wala tahasadu. Dendek saling taloate.
Allah. Jangan saling iri hati. Dendek justru demen nemu pada Islam ta nikmat rezeki luwe ita silih. Ita ndek demen. Ita ngecas mangkun terita goreng. Jangan seperti itu. Kalau saudara kita mendapat nikmat, apakah itu dengan dia naik pangkat, apakah dia mendapat jabatan baru yang lebih tinggi lagi, apakah dia dapat keuntungan dalam berbisnis yang cukup banyak, justru kita harus bersyukur, ikut bersyukur. Karena yang mendapatkan nikmat itu adalah saudara kita. Dan itu akan bisa manakala pada diri kita bisa melihat sesama kita itu seperti melihat dirinya sendiri. Lah lamun tetangga ante pada Islam te mau beli motor baru, dendek kita paling nengeridit. Kan separuh ngono. Aduh mau nengeridit kan leka-leka raos. Akhirnya seda hubungan te mulai temilu sujud syukur alhamdulillah jamak munku perlu arak kutuk nyingga. Munku leka jok mbembe kebetulan ampun pada tujuan tu arak kutuk nyangket. Dan napi nyangket bahasa dikit. Nyangket, nempong nggih. Arak tu temilu. Bah, Pak Haji Darwilan mau beli motor baru. Pak Haji Darwilan meh coba cinggak dulu ngombe hidapna motor baru. Nah, ini cemoh. Lagu ini aro ngombe tangkun motor baru yang ngeridi. Nah, nggih. Mia leka rafrosi indik-indik kan sebagai wujud iri hati. Wala tahasadu. Jangan sekali-kali dalam hidupmu sebagai orang beriman karena kalian bersaudara, kalian jangan saling iri hati. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya jangan sampai tidak bertegur sapa, ya. Lek dalam Islam sini munara dengan mina ita gedek kanggo tegedek. Asal wajar. Lagu ndek tekanggo belo. Paling ngonek tekanggo gedek nyebeng ndek nyapaang telu jeluh. Termasuk dalam berumah tangga. Si aran teh besina besemama umbasen dengan toak laik kan pada marak perok si sendok. Artinya sapik-apik teh ngau jangan li dalam perok nike mau bayar kadepok sendoknya sekali-kali arek bayin tante sih ya salah perasaan. Lagu muntesilisino ndek tekanggo lebih lengan telu jelo. Paling ngone ndek tekanggo lebih lengan telu jelo. Pada si bertemuen dah nggih. Mun teu bertemuen ninduk lek balen dengan ndek tekanggo lebih lengan telu jelo. Berhak epen balik ke mentlah ule ide tuh atau pindah jok lagi. Ini separuh bertemu nindok-nindokan yang kedua bulan ya doang timpan si batur. Ya doang telayah nih. Dalam agama kita seperti itu. Nah, terutama masalah membenci yang menyebabkan kita marah. Lalu kita sampai saking marahnya tidak bertegur sapa, itu tidak boleh lama. Marah yang proporsional dan profesional, ya, adalah marah yang dicontohkan oleh Nabi. Sulit marah, tapi sangat cepat baik. Saking sabaran Nabi ini namanya marah yang proporsional dan profesional. Sekian kali dia diganggu pertama ndak marah, diganggu kedua ndak marah, masih jaga sabar, ya. Tapi wah keterlaluan orang ini dan wajar kita marah, kanggo marah, silik dan peringat orang itu, tetapi tidak boleh lama-lama. Ukuran paling lama itu adalah tiga hari. Nah sekenoan endah lek dalam rumah tangga. Lagu arak ceritanya dengan lek wilayah narmada. Nuah ngeraos sini mama bertahun-tahun. Tetangganya ndak ada pernah bisa melihat dia bicara. Si nyeri tiang-tiang lek almarhum Tuan Guru Zahid Sarip, tetangganya Tuan Guru Zahid lek salut. Lagu mana datang tamun semamana mia ya kupi toko lagu ndek nuah dengar ngeraos barang semamana. Tapi ajaibna bilang tahun betian. Nang beng kun sing anu ndek na besapa ngadu raos lagu sekeno na besapa. Napi niki Isya, Masya Allah. Nah yang terakhir hadirin sekalian rahimakumullah, wala taqata'u. Jangan kamu saling memutuskan silaturahim. Jadi dengan beriman jamaah asnamian muna putus silaturahim teh nyala wah. Nggih.
nyala mun terjadi dengan putus silaturahim, sepacu-pacun te ibadah, semuanya itu akan sia-sia karena orang yang putus silaturahim itu tidak akan masuk surga. Pemutus silaturahim itu jelas adalah orang yang sombong, orang yang punya sifat sombong dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi kalau bahasa orang dulu, kalau bahasa kita ilmu modern sebesar molekul. Molekul itu kan lebih kecil dari atom ya. Kan dulu berubah-ubah ilmu ini. Dulu dipandang yang paling kecil itu adalah atom, lama-lama molekul. Nah sekarang katanya ada yang lebih kecil dari molekul menurut ilmu pengetahuan. Apa namanya? Ya, kan ini guru IPA, guru matematik, guru IPA kan? Ada kan? Apa namanya? Elektron, ada proton dan sebagainya. Nah inilah ilmu pengetahuan yang hebat. Nah sekecil apapun kalau ada dalam hati kita kesombongan, maka kita tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mislu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah itu adalah biji yang paling kecil. Kalau dulu orang tua kita yang tidak pakai ilmu pengetahuan modern itu, biji-bijian yang diciptakan oleh Allah itu jadi ukurannya, pertama dia lihat biji yang paling kecil itu kedelai, maka terjemahannya walaupun sebesar biji kedelai. Lama-lama ada lenge, tahu nama lenge apa bahasanya lenge sini? Wijen kalau bahasa Jawa, wijen bahasa Indonesia, wijen ya. Wijen, lenge bahasa kita kan. Itu kan lebih kecil, maka diterjemahkan dalam terjemah hadis itu walaupun kesombongan itu sebesar biji lenge atau biji wijen. Nah sekarang ilmu pengetahuan modern walaupun sebesar proton atau ion ya, ion. Pokok si paling kode tidak boleh ada kuman virus di dalam hati kita kesombongan itu. Dan orang yang bisa dan tegak memutuskan silaturahim itu adalah orang yang pasti dalam hatinya ada rasa sombong. Nah inilah hadirin sekalian rahimakumullah yang perlu menjadi pemikiran kita sekarang supaya segala kebaikan kita ini jangan sia-sia. Jamaah kita betul-betul bisa menjadi bekal sanggup keselamatan kita di akhirat. Pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita bisa menjamin kita di akhirat nanti. Jangan kita batalkan, jangan kita hanguskan, jangan kita sia-siakan dengan permusuhan dan kesombongan karena ya kita tidak bisa menjaga persaudaraan itu. Inilah Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa karena ini sudah masuk waktu Isya. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka rahmatan wa sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alaihim waladhdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.